bagaimana ibu nge-basic dulu, karakter building dulu anak ibu di rumah, sehingga apa yang kita impikan bahwa wanita itu bisa berkarir, wanita itu bisa bekerja dengan tetap kualitas anak kita terjaga, waktu buat mereka juga terjaga. Karena kalaupun iya betul misalnya ibu full time di rumah, apakah ibu bisa setiap waktu mendampingi anak ibu? Dan ibu akan selalu, bahkan kita ada sakit, mungkin kita pergi ke rumah sakit, terus kita juga akan mungkin meninggal juga duluan dari anak kita. Kalau kita tidak menyiapkan anak kita untuk mandiri, terus bisa lepas dari ibunya, itu kan bisa runtuh bu anak kita. Jadi banyak anak yang frustasi saat ibunya misalnya cerai. Kalau di dunia ibunya cerai, bereng, ibunya pergi, bapaknya pergi, anak kita down, menjadi anak yang masalah. Karena dia tidak siap, tidak dididik mentalnya, tidak dididik karakternya. Ataupun ibunya meninggal, ataupun bapaknya meninggal, udah drop anak itu. Karena mereka selalu bersandar kepada kita gitu. Nah itu kan nggak bagus bu. Jadi psikologi anak itu adalah bagaimana mendidik anak dari kecil itu dibiasakan bagaimana dia teknik mandiri, bagaimana dia dari kecil teknik dia tanggung jawab, itu semua ada tekniknya bu. Ibu ya makanya ya kalau yang penasaran ya Bu Ai beberapa ada majelis di Purwakarta, silahkan mungkin nanti merapat. Bu Ai kan di tiap perum itu ada jadwal, jadi silakan aja merapat. Cari tahu deh Bu Ai di Panorama ngajinya di mana, di BJI ngajinya di mana, di Pondok Jaya ngajinya di mana gitu ya, biar dekat misalnya mau ikut kajian, karena ini istiqomah terus bu. Jadi setiap Bu Ai pertemuan itu adalah bagaimana mengajarkan teknik-teknik, metode-metode. Karena tadi bu, kayak kalau dibebarkan kayak gini, ibu di rumah punya terigu sekarung bu, bukan sekilo, telur punya sekerat, gula punya 5 kilo, segala macam bahan-bahan buat bolu banyak banget bu. Terus di rumah ibu nggak punya ilmunya, ngulang kan bingung, ya terigu itu kurang, sekarung liarnya. Tapi kalau Sinta yang punya banyak ilmunya resep masak dan tukang masak, itu bisa jadi sesuatu yang membahagiakan. Yes, di rumahku banyak bahan. Jadi semua itu bisa mungkin 10 menu, bisa mungkin 20 menu, karena udah siap ilmunya. Jadi ya, itu urusan perut aja gitu loh bu. Urusan perut aja. Kalau tanpa ilmu mah terjadi nanam lo. Tarigu nggak kalau tarigu mungkin sampai busuk. Benar nggak bu ya? Telur mungkin sampai busuk. Ada liur kumaha kini tanam teh. Kumahanya buat kita ngerti lah. Ini urusan menciptakan seorang anak itu bu. Pokoknya menciptakan karakternya, menciptakan pribadinya, karena yang menciptakan sejatinya mah adalah Allah ya. Nah bagaimana kan kita mendesain anak kita itu untuk jadi sesuatu itu tanpa ilmu kabayang bu. Tadi dah mengatakan kenapa ada wejas. Bangun paradigma sendiri. Bu boro-boro anak loba, abis mah anak hiji ge lieur, abis mah anak 2 ge lieur, jadi takut hamil, jadi nggak mau. Karena itu, karena tidak ada ilmunya, karena tidak mau belajar. Kan Bu Ai juga bukan ujuk-ujuk bisa, semuanya juga dipelajari, semua dipraktekkan terus bu, bertahap. Cek sana anak Bu Ai mah suka bilang, kamu yang sabar ya, kamu itu anak percobaan semua, kelinci percobaan Umi gitu. Tapi dalam hal psikologi gitu, jadi kan Bu Ai harus tahu bener gak ini buku gitu kan. Begitu dipraktekkan hasilnya, udah tahu hasilnya kan baru oh ya bener ya. Nah itu kan butuh waktu belasan tahun, sehingga saat Bu Ai publikasi ke masyarakat, Bu Ai yakin bahwa yang saya lakukan, yang saya dakwakan adalah ini benar adanya dan ini udah dipraktekkan. Siapa yang jadi kelinci percobaannya ya anak Bu Ai di rumah gitu Bu ya. Nah itu seperti itu. Jadi intinya bahwa bagaimanapun juga aktivitas kita bu, kita harus manfaat untuk masyarakat, tetapi sejatinya adalah tugas kita adalah menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Nah bagaimana takdirnya ke depan itu kan lillah. Kembali lagi faida azamta katawakal Allah. Kalau kamu sudah bercita-cita, kamu sudah meniatkan dan kamu sudah berusaha gitu bu, usahanya udah maksimal belum kita ngedidik anak gitu. Kita kan anak cita-cita semua tinggi, kita cita-citanya anak pengen soleh lah. Anak soleh itu kan ada jalannya ya bu ya. Anak untuk menjadi baik itu ada prosesnya. Walaupun tawakal Allah, pada akhirnya bertawakal kepada Allah, anak kita hasilnya seperti apa, Allah kan tidak lihat hasil. Mungkin anak kita suatu hari jadi murtad, nauzubillah misal. Nah itu kan bukan salah kita, takdirnya Allah, karena kita sudah melakukan mendidik anak kita yang terbaik. Itu ya bu ya. Jadi kembali lagi usaha tetap maksimal, berdoa maksimal, mencari ilmunya juga maksimal, bagaimana kita mengedukasi anak kita juga maksimal. Nah sudah kita lakukan semuanya, berdoa tentu itu senjatanya yang paling utama ya bu ya, karena apalagi doa ibu itu tidak berijab. Nah insya Allah setelah itu kita bertawakal kepada Allah ya bu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dan menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, tetap anak adalah yang nomor 1. Itu aja ya bu ya yang bisa disampaikan, karena ibu wakilnya juga udah datang, ibu sekretaris sudah datang ya bu ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sharingkan ya bu ya. Mari kita sama-sama lebih banyak lagi belajar, lebih banyak berkaji tentang ilmu anak ya bu ya, karena sejatinya kita tidak akan diminta tanggung jawab tentang apa-apa bu. Di hadisnya juga yang diminta tanggung jawab perempuan itu adalah baiti wa waladihi, rumah kita dan anak-anak kita. Itu bu yang jadi tanggung jawab kita. Masalah IPM segala macam itu mah nomor sekian tanggung jawabnya bu ya.
karir kita nomor sekian. Tapi yang ditanya di hadis itu adalah baiti wa waladihi, rumah kita dan anak-anak kita. Yang akan ditanya